Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ada pendapat yang menarik dari rekan sohib saya yang sekarang berbeda haluan ya. Begitu mencintainya Gibran, maka Kodari mengatakan bahwa Gibran nanti akan berkuasa selama 20 tahun. 10 tahun menjadi wakil presiden, maksudnya adalah wakil presiden Prabowo Subianto, dan kemudian berarti kan tambah 10 tahun usianya 46 tahun, kemudian akan menjadi presiden 2 periode. Jadi usia 56 tahun pensiun dia dari Republik Indonesia karena sudah 2 kali jadi presiden. Indah sekali hidup ini. Dan dia mengatakan bahwa Gibran adalah tokoh potensial ya. Coba kita baca wartakotalive.com. Dipecat PDIP, Gibran kemana? Kodari, dia tokoh muda potensial. Bisa wapres dan presiden 2 kali, luar biasa ya. Makanya saya bilang indahnya hidup ya. Artinya sekarang 36, 56, 20 tahun lagi maka pensiun ya. Refli Harun 20 tahun lagi, kalau panjang umur 74 tahun. Tetap tidak menjadi apa-apa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit pertanggungjawabannya di hadapan yang maha kuasa. Oke. Wartakotalive.com Jakarta. Berbeda dengan tokoh muda lainnya, Gibran Rakabuming memiliki nilai lebih. Jika tokoh muda lain cukup bermimpi jadi dokter, insinyur atau pilot, berbeda dengan Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu memiliki masa depan yang sangat cemerlang. Jika takdir mengizinkan, Gibran bisa juga wakil presiden 2 kali dan presiden 2 kali pula. Luar biasa kan? Makanya akan ada banyak partai politik yang mungkin tertarik merekrutnya. Lalu kemana Gibran akan berlabuh? Wakil Presiden RI terpilih ini menjelaskan hal itu setelah didepak sebagai kader partai politik terbesar di Indonesia PDIP. Kita sudah menyiapkan roadmap ke depan. Arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa sudah kami siapkan, kata Gibran. Ya. Diduga perahu baru dimaksud adalah partai politik yang baru tempatnya nanti melanjutkan karir politik. Namun Gibran enggan membeberkan parpol mana tempatnya nanti akan bernaung. Kendati demikian, putra sulung Presiden Jokowi ini mengatakan saat ini dirinya fokus menyelesaikan tugas sebagai wali kota Solo dan menyerap berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada, tetap turun ke akar rumput, ujarnya. Luar biasa. Pekan lalu Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Presiden Jokowi dan Gibran sudah tak lagi menjadi kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Sebab sikap politik yang bersangkutan sudah berbeda dengan partainya. Iyalah, masa masih diakui sebagai kader jelas-jelas membangkang gimana. Giliran Budiman Sujatmiko langsung dipecat. Ini gak berani dipecat. Pecat dong. Kemudian orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang masih bagian dari PDIP, yang benar saja, kata Komarudin di kantor DPP PDIP. Selain itu, status Gibran juga sudah tak lagi jadi kader PDIP. Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu jadi cawapres Prabowo, katanya. Terpisah, ini teman saya nih ya. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan setelah tak dianggap lagi jadi kader PDIP, langkah Jokowi dan Gibran akan menjadi game changer bagi konstelasi politik di Indonesia ke depan. Yakin? Oke, nanti kita buktikan. Sebab partai lain akan berlomba-lomba menawarkan jabatan strategis kepadanya. Kodari menilai peluang bagi Jokowi dan Gibran bergabung dengan partai lain terbuka lebar. Namun terkait kemana Jokowi bakal berlabuh, hal itu tergantung sikap pengurus dan elit partai politik yang siap membuka ruang dan menggelar karpet merah buat Jokowi. Sejauh ini 2 parpol yang tertarik merekrut Jokowi dan Gibran, yakni Golkar dan PAN. Kesiapan Golkar dan PAN menampung Jokowi, kata Kodari, memerlukan perhitungan tertentu. Ini partai-partai pragmatis semua ya, terutama PAN. Misalnya perolehan jumlah kursi berdasarkan hasil Pileg 2024 yang menempatkan Golkar di urutan pertama dan PAN di urutan kedua.
Pertama, menurut saya tergantung kepada sikap partai politiknya. Pengurusnya mana yang memberikan karpet merah atau membukakan peluang bagi Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partai politiknya, kata Kodari. Yang kedua, tentu saja kalau kita bicara partai politik, maka kemudian katanya dengan parlemen, kalau kita lihat yang paling besar kursinya adalah Golkar baru PAN, PSI tidak punya kursi lanjutnya. Dalam konteks itu lanjut Kodari, Partai Golkar tentu lebih menarik dan relevan sebagai partai yang potensial untuk dipilih kalau memang betul-betul menjadi bagian dari partai politik setelah dilepas dari PDIP. Tapi memang menurut saya yang penting adalah bahwasanya Jokowi dilepas oleh PDIP itu merupakan suatu game changer bagi konstelasi politik Indonesia ke depan, ucapnya. Oke. Kemudian karena apa? Karena dengan dilepasnya Pak Jokowi dan Mas Gibran, pakai Pak Mas Gibran oleh PDIP, maka sudah tidak ada beban bagi partai politik lain untuk mengajak Jokowi dan Gibran untuk bergabung dengan partai politiknya, imbuhnya. Bukan hanya Jokowi, Kodari juga melihat posisi Gibran memiliki dampak elektoral yang besar bagi partai yang kelak menampungnya. Gibran, kata Kodari, terbukti menjadi daya tarik bagi pemilih muda dalam Pilpres 2024. Baik itu dari beberapa hasil survei maupun exit poll yang menjadi kunci kemenangan untuk Prabowo Gibran. Kemudian Mas Gibran terbukti mampu menarik pemilih muda dalam Pilpres 2024 ini kelihatan dari survei maupun dari hasil exit poll. Dan itu menjadi salah satu kunci kemenangan pasangan Prabowo Gibran, ucapnya. Kuncinya karena cawe-cawe Jokowi kan. Dan terbukti cawe-cawenya, cuma dianggap cawe-cawenya itu tidak melanggar hukum tapi melanggar etika. Tapi etika bukan hukum, kata Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Selain tokoh muda potensial, Kodari juga melihat Gibran memiliki peluang emas yang begitu panjang setidaknya dalam 20 tahun mendatang untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Lalu Mas Gibran masih sangat muda, usianya masih 36. Bisa jadi wapres 2 kali dan setelah itu bahkan maju sebagai calon presiden 2 kali, ucapnya. Jadi masa edarnya ini Mas Gibran masih sangat panjang, setidaknya 20 tahun ke depan, imbuhnya. Tentu bagi partai politik memiliki tokoh yang populer dalam waktu yang begitu panjang merupakan suatu keuntungan yang sangat strategis. Dan dalam konteks itu menurut saya Mas Gibran ini menjadi daya tarik bagi partai-partai politik lain di luar PDIP seperti Golkar dan PAN, lanjutnya. Kodari menilai keputusan PDIP melepas Jokowi merupakan suatu kesalahan fatal. Sebab berdasarkan survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi di angka 77,5%. Ya, yang survei siapa dulu ya. Dan menurut saya itu jelas suatu blunder bagi PDIP karena telah melepaskan tokoh yang sangat populer yang memiliki daya tarik bagi masyarakat, tandas Kodari. Oke. Ya, sahabat era sekalian, itu ya. Memang ya harus ngomong apa? jadi sebenarnya ya kita akan melihat nanti pasca 20 Oktober 2024 ya, setelah Jokowi berhenti, tidak bisa lagi nyalon sebagai presiden karena sudah 2 periode dan tidak mungkin lagi ada jabatan-jabatan politik lainnya ya, terlalu merendahkan diri kalau mau. Dan kemudian bagaimana nasib Gibran setelah Jokowi tidak lagi berkuasa? Atau Jokowi saat ini saja, apakah dia cukup signifikan untuk diajak? Saya kira tidak. Jadi negosiasi Prabowo tidak pada Gibran Rakabuming Raka, tapi kepada kepada Joko Widodo, Jokowi. Jadi Prabowo cukup ngomong sama Jokowi, mengakui peran Jokowi memenangkan dirinya, lalu apa negosiasinya, kan begitu. Dan sepanjang Jokowi memiliki sumber daya ekonomi yang besar, maka dia tetap akan berharga. Tapi kalau tidak, no way. Ya, trust me. Ya, saya meyakini itu. Kalau Kodari mengatakan Jokowi game changers dan Gibran game changer, saya melihat nanti mereka akan jadi bebek lumpuh dan Gibran tidak akan ada apa-apanya lagi. Ya. Memang elit-elit politik lainnya mau kasih karpet merah kepada Gibran begitu saja. Sekarang mereka masih butuh karena masih melihat Jokowinya. Bahkan saya katakan per 24 April kemarin
barangkali tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan Jokowi setelah setelah Prabowo ditetapkan sebagai pemenang ya. Karena itu menurut saya ini hal yang ya menarik untuk terus kita lihat dan kita bahas. Nanti kita akan lihat ke depannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.